Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yosefin Cordelia Dorothy Olin, saya dari kelas 10 MIA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan kerajinan saya yakni tempat pensil yang terbuat dari kaleng beserta plastisin. Dalam PowerPoint ini, ada poin-poin pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah judul budaya non-benda, asal budaya, simbol dan penjelasan, riset pasar yang meliputi ide dan alasan memilih usaha, analisa peluang usaha, pesaing produk dan solusi, sumber daya, alat dan bahan untuk membuat kerajinan, serta cara membuat kerajinan itu sendiri. Dan dalam PowerPoint ini akan terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, budaya non-benda yang saya pilih adalah tarian gambyong. Tarian gambyong sendiri adalah tarian yang berasal dari Jawa Tengah. Simbol dari tarian gambyong sendiri adalah sekelompok perempuan yang menari dengan menggunakan busana hijau atau kuning yang menandakan kesuburan serta sukses panen. Selain itu juga, tarian gambyong sendiri merupakan tarian yang biasa diselenggarakan ketika musim panen, sehingga tarian ini dilambangkan sebagai tarian ucapan syukur atas hasil panen yang baik. Keunikan dari tarian gambyong sendiri adalah warna kostumnya lebih berfokus warna hijau dan kuning, gending pakur selalu di bawah, pembawaan tarian ini adalah lembut, karena lebih mencerminkan sifat perempuan Jawa Tengah yakni lembut. Untuk sketsa kerajinan saya kurang lebih seperti ini. Tahap kedua. Tahap kedua meliputi adanya riset pasar. Untuk ide kerajinan saya adalah saya ingin adanya tempat untuk menaruh peralatan tulis yang terbuat dari bahan-bahan simpel seperti membuat dari kaleng lalu dihiasi menggunakan plastisin. Alasan saya memilih usaha ini adalah yang pertama karena memiliki nilai tersendiri karena barang-barang tersebut biasanya kita gunakan sehari-hari. Yang kedua adalah bisa memperkenalkan budaya melalui barang yang cukup sederhana. Yang ketiga adalah kerajinan ini mudah dibuat dan bisa menarik perhatian banyak orang. Analisa peluang usaha. Menurut saya, sebenarnya semua itu kembali kepada selera masing-masing orang. Tapi target saya adalah customer-nya lebih diutamakan yang masih bersekolah, karena menurut saya mereka akan lebih tertarik dan tentunya akan lebih berguna juga untuk mereka. Persaingan. Pesaing produk sendiri ada 2, yakni tempat taruh barang yang lebih lucu serta barang-barang yang sudah terkenal. Untuk solusinya adalah yang pertama, seharusnya mungkin barang yang saya buat bisa makin lucu dan budayanya bisa lebih disampaikan, serta ketika ada kritik atau pesan, seharusnya saya bisa lebih menerimanya. Sumber daya. Apakah sumber daya saya mudah ditemukan? Jawabannya mudah didapatkan, karena kerajinan yang hendak saya buat terbuat dari bahan-bahan bekas dan tentunya ada di sekitar kita. Contohnya plastisin bisa ditemukan di toko, dan untuk kaleng bisa kita temukan di kios-kios yang ada sekitar lingkungan kita. Jadi menurut saya sangat gampang untuk didapatkan. Berikutnya ada biaya. Untuk biaya sendiri terbagi menjadi 3 kategori, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi. Yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi 2, yakni alat dan bahan. Untuk alatnya ada gunting, botol kaca, atau penggulung bersifat opsional, serta pisau. Bahannya ada plastisin dan kaleng. Untuk plastisin sendiri saya bermodal 50.000, serta kaleng saya bermodal 10.000. Jadi total biaya sumber daya alam sendiri adalah 60.000. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Yang pertama tenaga ahli dan tenaga kerja. Tenaga ahli sendiri adalah orang-orang yang memproduksi dan saya membutuhkan 3 orang. Dan tenaga kerja adalah orang-orang yang mengirimkan barang, saya membutuhkan bantuan sekitar 2 orang. Jadi total gaji dalam sebulan tenaga ahli adalah per orangannya saya bayar 500.000 dikali 3 orang. Jadi totalnya adalah 1.500.000 per 3 orang dalam 1 bulan. Jadi totalnya 18 juta per tahun untuk biaya tenaga ahli. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja saya juga menggaji atau membiayai hal yang sama yakni 500.000 dikali 2 orang, totalnya 1 juta. Untuk per 2 orang dan kurang lebih untuk biaya tenaga kerja adalah 12 juta per tahun. Untuk teknologi sendiri, saya tidak mengeluarkan biaya teknologi karena kerajinan ini belum menggunakan teknologi seperti mesin dan untuk kerajinan ini sendiri masih dibuat menggunakan tangan secara langsung. Tahap ketiga,
Tahap ketiga terdiri dari unsur estetika. Unsur estetika sendiri terbagi menjadi warna, bentuk, dan tekstur. Untuk warna sendiri, saya menggunakan warna hijau dan kuning karena lebih menggambarkan kesuburan serta kemakmuran. Yang kedua adalah bentuk. Untuk bentuknya, saya memilih bentuk tabung karena bentuknya sudah dasar dari kalengnya, sehingga itulah menjadi bentuknya. Selain itu juga, kaleng merupakan salah satu tempat yang cukup efisien untuk menaruh peralatan tulis. Untuk tekstur, saya menggabungkan tekstur lunak dari plastisin serta keras dari kaleng. Dan tentunya juga itu bisa membuat seperti kelihatan 3 dimensi. Fungsi produk sebagai tempat penyimpanan alat tulis sehingga bisa terlihat lebih rapih dan bersih. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai tempat pajangan di rumah. Berikutnya adalah alat dan bahan. Untuk alatnya adalah gulungan, gunting, serta pisau. Bahannya adalah kaleng dan plastisin. Cara membuat. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang hendak digunakan. Yang kedua, kita ratakan plastisin agar lebih rapi dengan botol kaca atau penggulung. Yang ketiga, kita ambil plastisin yang sudah diratakan dengan pisau. Yang keempat, lalu kita tempelkan plastisin yang sudah diratakan ke permukaan kaleng. Yang kelima, setelah kita tempelkan plastisin, kita tempelkan hiasan pada kaleng tersebut dengan plastisin, misalnya seperti bentuk sawah dan orang-orangan. Terakhir, maka kerajinan yang telah kita buat telah jadi. Kurang lebih foto produknya seperti ini. Sekian presentasi saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.